Shalom saudara, apa kabar? Selamat jumpa dalam acara Hosana Podcast pada malam hari ini. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, ya. Nah, saudara, tidak berpanjang lebar, pada malam ini saya ditemani oleh seorang ibu yang luar biasa yang telah menjadi berkat, seorang inspirator, seorang motivator, ya, dan menjadi teladan saya kira buat kita semua. Nah, saudara, seorang ibu ini adalah seorang ibu yang boleh dikenal di dalam industri asuransi. Ya, dia disebut dengan seorang legenda. Ya, dan masa kecilnya bukanlah masa kecil yang mudah untuk dilewati. Ya, tetapi masa kecil yang penuh dengan tantangan. Ya, hidup dari garis kemiskinan, ya, dalam ketidakpunyaan apa-apa. Tetapi saat ini ia menjadi seorang yang cukup berhasil dan dipakai Tuhan luar biasa. Siapakah dia? Inilah dia, Ibu Esra Madorong. Shalom Pak. Shalom. Sore Shalom. Ibu. Selamat sore Pak. Apa kabar Ibu? Semangat, sehat. Ibu tetap Puji sehat. Tuhan. Wow, Yes. luar biasa. Senang sekali Ibu bisa hadir bersama-sama dengan kita malam ini. Ya, Sama-sama, saat ini Pak. kita coba ngobrol santai. Ya, tema kita malam ini adalah bicara tentang merdeka dalam finansial, Yes. dalam keuangan. Ya. Benar. Ibu bisa singgung pendapat Ibu tentang merdeka dalam keuangan ini seperti apa? Iya, kalau ditanya ya Pak, siapa yang mau merdeka secara keuangan? Biasanya semuanya angkat tangan, termasuk saya. Yeah. Saya juga mau Pak. Yeah. Masalahnya, apa sih sebenarnya definisi dari merdeka secara finansial? Setelah hampir 30 tahun melayani masyarakat Indonesia di bidang keuangan ya Pak. Akhirnya saya membuat sebuah kesimpulan bahwa merdeka secara keuangan itu adalah cukup untuk diri sendiri dan selalu ada lebih untuk berbagi. Itu. Inspirasinya tentu dari ajaran Tuhan Yesus Pak. Yesus mengajarkan kita melalui doa Bapa kami yang kita semua kenal. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu inspirasinya. Dan kemudian di Matius 28 Tuhan juga memberikan kita sebuah perintah, mandat. Pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa menjadi muridku. Berarti kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya kan? Jadi garam dan jadi terang. Cukup aja satu step. Habis itu mesti ada lagi lebih untuk berbagi. Itu Pak. Bu, saya pernah saksikan di YouTube Ibu bagaimana cerita masa kecil. Masa lalu ya Pak. Iya. Betul. Ya, tadi seperti di awal saya katakan bahwa hidup yang Ibu lalui waktu masa kecil itu tidak mudah. Iya, betul. Penuh dengan perjuangan dalam kondisi antara hidup dan mati. Iya, saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Ya, kita akan dengar sama-sama. Seperti apa sih, Bu, waktu Ibu masih kecil itu? Ya, kalau saya pakai kata kemiskinan, biasanya tidak sedikit juga orang yang tidak suka, tersinggung. Seolah-olah kemiskinan itu menyindir satu golongan. Nah, kalau saya ngomong kemiskinan, sebetulnya saya bicara diri saya sendiri. Dan mungkin ada orang-orang yang merasa seperti saya. Jadi kalau tidak merasa ada masalah dengan kemiskinan, ya pembicaraan saya ini bukan untuk mereka. Saya hidup dalam kemiskinan, tandanya adalah satu, kurang terus. Rasanya kurang. Kenapa saya rumahnya di sini? Kenapa makanannya cuma seperti ini? Kenapa sekolah saya seperti ini? Kenapa saya tidak punya buku cerita? Kenapa saya tidak punya baju seperti teman saya? Jadi ada perasaan tidak cukup, kurang. Kedua, ada rasa malu. Malu kenapa saya miskin. Kenapa saya jadi warga Jakarta kelas pinggiran. Malu kalau ketemu teman yang terlihat lebih glowing gitu. Sementara kita ini gak glowing. Malu gitu Pak. Lalu malu juga kenapa ayah saya cuma supir. Malu kenapa saya belum bayaran juga, kenapa saya terlambat bayar. Jadi dipenuhi dengan perasaan malu. Itu. Ketiga, ada rasa tuh tidak percaya diri.
Jadi Tidak rasanya percaya itu diri. nggak pede gitu. Saya sering sekali kalau ketemu teman-teman yang lulusan Amerika atau lulusan Australia, pernah Iya, sekolah iya. di universitas yang bergengsi, saya malu. Kenapa saya itu hanya lulusan universitas ini? Tidak ada rasa bangga, tidak percaya diri, malu. Nah ini tanda-tanda kemiskinan. Yang lain ya pasti jadi beban orang. Karena rasa kurang, minta sama orang, minjem sama orang. Nah, ini kan menjadi beban. Hidup saya itu jadi beban orang, Pak. Mau makan aja saya harus minta sama orang. Mau bayaran uang kuliah waktu itu saya ingat sekali, saya harus minta tolong orang. Mau adik sekolah saya harus minta tolong orang. Jadi bukan soal saldo, Pak. Tapi menjadi beban orang, menjadi beban masyarakat, keluarga besar, bisa jadi beban gereja juga dan jadi beban negara. Itu definisi saya mengenai kemiskinan yang saya alami. Dan saya berpikir gini loh Pak, kenapa ya saya harus miskin? Kan saya gak milih. Iya kan? Saya kan gak milih. Kalau saya disuruh Tuhan milih, ya saya pasti pilih jadi anaknya Raja Inggris gitu. Atau jadi anaknya Presiden Indonesia. Kalau saya milih Pak. Ini saya gak milih, tiba-tiba saya lahir miskin. Jadi ada pemberontakan. Saya gak terima. Siapa yang menentukan bahwa saya harus jadi manusia kelas 3? Nah waktu itu saya belum mengerti bahwa seorang manusia bisa mengubah hidup dia. Saya gak ngerti Pak. Karena kemiskinan itu membuat saya merasa ini nasib. Saya gak berdaya. Tanda yang lain adalah rasa tidak berdaya. I can do anything untuk mengubah hidup saya. Aku gak punya om yang bisa bantu, gak punya pendeta yang bisa nolong, gak punya pejabat di keluarga yang bisa membantu. Jadi ya udah ini nasib saya. Jadi gitu. betul-betul saat itu berjuang sendiri. Berjuang, bayangin ya Pak. Saya dari kecil itu sudah hidup di sekitar tempat pembuangan sampah, ya kan? Di sana itu banyak nyamuk. Jadi kita juga pergi sekolah itu dengan kaki yang coreng-coreng, banyak gigitan nyamuk, dengan badan yang kurus, pakaian yang baju orang putih kita agak kekuning-kuningan karena air di tempat kami kan sebetulnya tidak bisa untuk diminum dan tidak bisa untuk mencuci aja kuning. Jadi otomatis saya punya outlook aja kan udah jatuh. Nah, itulah perasaan frustasi sampai waktu saya 19 tahun mama saya meninggal. Adik ada 7. Kemudian papa saya juga hilang, meninggalkan kami. Ketika mama meninggal, papa stres, kehilangan arah. Lalu saya harus mendadak jadi bapak, jadi mama, jadi kakak, jadi tulang punggung untuk keluarga. Padahal saya baru kuliah. Luar biasa. Dari kecil udah berontak, tiba-tiba umur 19 tahun saya ditimpakan lagi yang lebih berat gitu. Gimana cara cari duit saya juga gak ngerti Pak. Walaupun kami miskin gak ada banyak makanan, tapi makanan masih ada dari orang tua. Setelah papa gak ada, mama gak ada, kan makanan aja gak ada. Nah itu saya betul-betul setiap hari Pak. Saya tuh cuma mau mati aja. Saya pengennya Tuhan saya mati aja. Saya gak bisa menghadapi masalah ini. Rasa tidak berdaya itu lebih besar dari semua yang lain. Itu jadi saya berada di dunia seperti itu sampai usia menjelang 20. Tadi Ibu bilang adik-adik Ibu ada 7 orang ya? Iya, saya paling besar Pak. Paling besar. Dan sementara di usia 19 tahun Ibu Saya sudah kuliah. ditinggal pergi oleh Mama dan papa. Ya? Wow. Mama meninggal, papa meninggalkan kami, gak ada kabar, hilang aja gitu. Jadi saya shock waktu itu. Enggak mudah loh Bu. Gak mudah. Untuk bisa hidup dan menghidupi 7 adik-adik 7 seperti adik-adik. Ya saya juga setiap hari berpikir gimana ya cara cari makan. Ya yang muncul dalam pikiran saya sebagai anak remaja waktu itu mintalah sama saudara kan. Saya minta tolong ke sebelah. Ya dibantu Pak 1-2 hari. Setelah itu kan dia juga susah. Nah, habis itu cari lagi saudara yang lebih jauh. Ya minta-minta. Makanya saya bilang saya menjadi beban orang waktu itu. Kami semua jadi beban orang. Nah sampai akhirnya satu ketika karena saya juga sekolah kan Pak, saya mahasiswa. Saya berpikir, oh gimana kalau saya udah minta gak dikasih, minjem juga gak bisa bayar. Ya kan mau minjem beras, bayarnya kapan? Gak ada harapan kan. Jadi saya mulai berpikir gimana cara make money ya, gimana cara saya bisa menghasilkan uang. Muncullah ide itu setelah minjem
minta. Yang nggak saya lakukan adalah menodong kali ya sama sama merampok gitu ya Pak. Ya kan sebenarnya orang-orang yang seperti saya ada juga Pak yang akhirnya merampok dan menodong. Sebenarnya karena dia udah lapar. Atau betul. Ada anaknya yang lapar gitu. Saya nggak sampai situ karena mungkin saya perempuan ya lebih feminim, nggak sampai ke sana. Akhirnya saya berpikir, oh saya cari duit lah. Nah waktu itu saya bikin jepitan. Mulai dari itu. Iya, karena kan jepitan modalnya murah ya Pak. Cuman beli pita sama beli yang besinya sama lem. Murah gitu kan. Ya saya bikin jepitan. Saya jualin sama teman-teman di kampus. Jadi kalau modal saya misalnya sekian rupiah, saya bikin 3 kali lipat. Nah, tapi jepitan kan harganya 1.000, 2.000, kurang, tetap aja kurang karena mental miskin. Kemudian saya bikin bando, itu saya pergi ke SMK gitu nyari bahan-bahan bakunya saya jual, kurang juga. Saya bikin lukisan Mickey Mouse, saya jualin lah ke teman-teman di kampus, kurang juga. Jadi saya putus asa gitu. Akhirnya adik-adik saya ada yang saya titipin sama orang supaya mereka bisa sekolah. Karena kan Pak bukan cuma makan loh, mesti bayar uang sekolah kan. Gitu. Betul. Ya itu kan berat. Dari mana gitu. Nah puji Tuhannya waktu itu karena kelihatannya gini ya, ayah saya itu kan pekerja keras. Dia supir Pak. Pergi pagi pulang malam. Orang tua itu bisa ya mewariskan sesuatu yang bisa kita lihat walaupun dia tidak berbicara gitu. Nah ayah saya itu pekerja keras Pak. Luar biasa. Jadi pada saat saya di saat yang sama mau menyerah, mau mati. Ada inspirasi bapak saya yang tidak sempurna itu, yang meninggalkan kami itu, ada juga inspirasi bagusnya. Bapak tuh kerja keras, jadi saya ada sedikit cobalah. Ada kemauan gitu, cobalah gitu. Walaupun mati aja, tapi cobalah. Jadi dua itu bergumul dalam diri saya. Gitu Pak. Apa yang membuat boleh dikatakan dalam kondisi yang ibu hadapi sampai ibu ambil keputusan mendingan gue mati dah seperti ini. Sampai sejauh apa sih, setitik rendah apa sih yang ibu alami saat itu? Oh itu saya udah depresi tingkat tinggi lah Pak, orang tiap hari mau mati. Sebetulnya kalau Bapak atau saudara-saudara bertanya kepada saya, apakah saya masih mau hidup? Enggak, saya udah gak mau hidup. Tapi saya juga gak bisa jawab kalau saya mati saya kemana gitu. Gak bisa jawab juga kan, apakah saya ini sebenarnya diterima Tuhan Yesus? Saya pun belum yakin gitu. Terus Tuhan Yesus di mana? Saya juga nggak tahu. Orang dia juga nggak nolongin saya. Perasaan saya waktu itu Tuhan Yesus itu di manakah gitu? Kenapa saya butuh makan? Saya berteriak ke surga nggak jatuh dari langit kan? Jadi logika saya bermain. Jadi saya juga nggak tahu Tuhan itu sayang sama saya apa mulai enggak. Bertanya dari situ ya. Nggak yakin saya jujur Pak, nggak ada iman. Saya nggak punya iman waktu itu. Kenapa saya bertahan? Kenapa saya nggak jadi bunuh diri pertama Pak? Saya juga takut mati. Iya sesimpel itu. Karena kalau saya mati saya ke neraka, ya gawat juga ya, udah neraka lagi, saya belum siap. Ke surga saya nggak yakin. Ketiga adik-adik saya Pak. Saya kasihan juga sama mereka kan, karena kan saya kakak paling gede. Kalau saya nggak ada gimana lagi nih nanti semua. Itulah sebenarnya masih ada kasih ya kepada adik-adik. Apa gitu. ibu pernah mungkin dalam kondisi depresi, dalam kondisi yang mengalami pergumulan yang cukup berat? Yes. Apakah mungkin ibu pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu? Enggak sih. Yang boleh dikatakan secara pribadi Tuhan bicara sama ibu atau mungkin dari situ kayaknya ibu, biar Tuhan ngomong pun saya nggak dengar waktu itu Pak. Karena saya juga udah nggak percaya kan. Sebenarnya kalau mau menghubungkan dengan Tuhan kan mesti ada iman ya. Nah waktu itu saya nggak ada iman Pak. Jadi buat saya Tuhan itu udah nonsen lah gitu. Ya orang butuh ikan juga nggak ada orang yang nganterin. Masa sih Tuhan nggak kasihan sama kami sih? Kadang kepikir kenapa ya Tuhan nggak kasihan? Kenapa ya mama harus diambil? Kenapa ya papa saya harus pergi? Kok Tuhan nggak kasihan sih? Gitu. Ada perasaan. Jadi Tuhan itu sebenarnya kasih apa bukan? Kok tega gitu? Jadi kapan ibu jatuh cintanya sama Tuhan? Nah itu karena papa saya mau pulang. Jadi dalam perjuangan saya antara hidup dan mati, papa saya mau pulang Pak. Nah ketika papa saya mau pulang, saya kan marah dong. Lu udah hilang gak tau kemana, pulang bawa ibu juga kan, ibu sambung, bawa adik sambung. Wah saya itu pemberontakannya udah tingkat dewa itu.
Jadi benar aku mati aja nih. Kalau ini saya mati aja. Karena Bapak udah pulang, adik-adik ada orang. Nah, jadi saya waktu itu mau bunuh diri. Nah, sebelum saya bunuh diri, itu ada bisikan di hati saya. Katanya, coba Tuhan suruh ngomong. Tuhan suruh ngomong, apa ya kata Tuhan mengenai semua ini? Apa sih Tuhan pendapatmu mengenai semua ini? Itulah pertanyaan saya yang paling manusiawi kepada Tuhan pertama kali. Tuhan, kamu tuh sebenarnya ada apa enggak? Kalau ada, bisa gak ngomong sama saya? Saya ini udah mau mati loh, mau bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri, Tuhan bisa gak ngomong sama saya? Saya tungguin Pak, gak ada. Saya pikir halilintar atau apa gitu kan. Gak ada, sepi aja. Nah, ada suara lagi di hati saya bilang, itu Injil itu adalah tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itu berguna untuk mengajar orang, memperbaiki kelakuan orang. Kamu kenapa gak baca? Oh, baca Alkitab. Wah, itu mama saya kan. Mama saya selalu ajarin kita baca Alkitab. Tapi saya gak baca lagi waktu itu. Buat apa? Saya gak butuh Alkitab, saya butuh makan gitu. Jadi waktu itu saya ambil Alkitab mama, saya buka, saya bilang, Tuhan saya gak tahu mau baca dari mana. Udah saya tunjuk aja lah ini ya, satu. Tuhan ngomong sama saya buka mata. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang menyambutmu. Wah, pas kan, bapak mama meninggalkan. Wah, itu saya nangis. Nah, di situ Pak, saya mengalami yang namanya perjumpaan dengan kehadiran Tuhan melalui rema firman Tuhan. Jadi Alkitab itu seperti loncat itu kata-kata ke saya. Nggak tahu apa yang terjadi. Saya yakin itu 100% intervensi ilahi, bukan saya. Saya cuma nanya, tapi dia merespon. Dan hari itu saya lahir baru, hari itu saya berubah. Sekarang udah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Saya sama Tuhan udah beda banget. Saya sama Tuhan itu hari itu gak tahu gimana caranya saya percaya kalau Tuhan itu ada. Dan dia mau nolongin saya, tapi saya tuh gak pernah percaya sama dia gitu loh. Hari itu saya insaf. Iya. Saya insaf itu ya, berarti betul ya Roh Kudus itu memang menginsafkan titik gitu loh. 1 detik dia bisa ubah loh orang gak percaya jadi percaya. Gitu. Saya insaf, saya sadar Tuhan jadi selama ini saya itu gak percaya. Mulai hari ini, oke, saya mau percaya. Walaupun keadaan saya belum berubah, uang gak ada, Bapak tetap udah menikah, Bapak pulang, kami tetap tinggal di sini, masa depan saya juga saya gak tahu apa. Saya memutuskan, saya percaya. Nah, itulah keputusan saya Pak yang mengubah segalanya dalam hidup saya. Saya cuma memutuskan percaya bahwa Dia yang memelihara aku. Jadi boleh dibilang dalam kejadian itu sekalipun Yes, walaupun benar juga ya Pak. Jadi saya itu sekarang kan udah 30 tahun lebih. Ternyata mindset untuk kita mencapai kebebasan apapun dalam hidup ini itu katanya bukan seandainya, tapi walaupun. Sekalipun. Exactly. Wah, itu saya baru terbuka nih. Ya, kata yang Tuhan kasih adalah sekalipun. Boleh dia keadaan kita seperti apapun, ya saudara, itu memang tidak ada yang mudah. Tuhan. Ya, tetapi ya kita tetap percaya Tuhan itu tetap setia. Sekalipun. Yes. Wow. Bu, waktu Ibu mengalami masa-masa susah, saat itu waktu masih kecil gitu ya, dibebani dengan 7 adik-adik, ya orang tua ditinggal pergi gitu ya. Ada sebuah pengalaman gak yang masih diingat sekarang yang itu gak dilupakan gitu loh. Yang boleh dikatakan ini wow, itu betul-betul itu membekas di hati Ibu. Oh ya, ada Pak. Ada. Jadi Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Seperti tadi Bapak tanya, pernah gak dengar suara Tuhan? Enggak sih, sebelum saya dapat remah itu waktu baca Alkitab itu saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Nggak pernah ya? Enggak, saya nggak. Jangankan dengar suara Tuhan, percaya pun saya udah ragu gitu Pak. Jadi waktu itu satu ketika saya lagi sedih sekali karena bapak saya suruh saya itu berhenti sekolah. Bapak udah pulang. Dia bilang, udah lah Nang, kau gak usah lagi kuliah. Bantulah Bapak biar bisa kita membangun keluarga kita ini gitu. Jadi saya itu Pak 2 kali mendengar Tuhan berbicara kepada saya melalui inspirasi Roh Kudus. Pertama, ketika saya sedih sekali,
wah saya nggak kuliah, saya jadi apa ya? Mungkin saya jadi buruh pabrik lah seumur hidup saya. Nah, saya nggak mau. Memang ada perasaan saya menolak kemiskinan itu. Saya memang menolak dari kecil. Jadi waktu itu ada sekolah minggu di dekat rumah kami. Nah, waktu bapak pulang, rumah kami itu sama bapak dibagi 2, separuh dikasih ke pelayanan. Oh ya? Ya. Jadi di sebelah rumah kami itu ada pelayanan untuk orang-orang di tempat sampah sana. Jadi mereka nyanyi lagunya itu, walau pohon ara tak berbuah, itu kan, pohon anggur tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, namun aku akan tetap bersuka di dalam Dia, Tuhanku. Itu luar saya dengar itu, saya nangis Pak. Saya nangis seperti Tuhan itu mengajarkan saya bersyukur, bersuka cita. Nah ini kan sesuatu yang buat saya kontradiksi. Pikir saya dulu kalau saya bahagia baru saya suka cita. Kalau saya bahagia baru saya berterima kasih. Kalau keadaan saya sedih apanya yang saya mau terima kasihin. Ternyata si walaupun itu muncul lagi ya Pak ya, benar ya. Walaupun pohon ara tidak berbuah, namun aku akan tetap bersuka. Karena sukacitaku bukan pohon ara, bukan pohon anggur, tapi Tuhan. Nah itu saya ngerti. Kayak saya tiba-tiba ngerti bahwa bersyukurlah di dalam keadaan susahmu itu. Berterima kasih sama Tuhan. Jadi orang bodoh yang kalau orang bilang apanya yang kau terima kasihin. Orang lu lagi susah gak bisa sekolah. Gak apa-apa, terima kasih aja. Terima kasih Tuhan. Nah itu Pak, buat saya sebuah inspirasi yang sampai hari ini Pak. Saya itu kalau ada masalah bersyukur dulu. Oh gitu. Jadi sebelum saya berpikir cari jalan keluar atau apa, udah tahu saya bersyukur dulu. Karena ternyata di balik semua itu bisa ada Roma 8 ayat 28. Tuhan itu akan selalu memakai keadaan itu untuk kebaikan. Nah itu sebuah mindset Pak. Ternyata itu kunci untuk juga sukses secara finansial. Bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Nah sejak itu Pak, saya itu selalu bersyukur. Jalan macet, saya bersyukur. Kayak, oh saya mau gini, gak jadi. Saya bersyukur dulu, terima kasih Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan pakai ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Nah rupanya itu membuat mindset saya itu berbeda. Karena hidupku itu sekarang semua aku syukurin Pak. Semua, yang bagus, yang gak bagus, yang belum bagus, semua saya syukurin. Gitu. Oke, Bu. Itu buat saya gak terlupakan. Ya, kita udah ngobrol soal bagaimana masa kecil Ibu ya tetap terus fight gitu ya. Nah, di titik awal mana ketika Ibu sudah melihat bahwa ini adalah awal kebangkitan saya? Dan apa yang membuat boleh dikatakan Ibu telah mengalami kemerdekaan di dalam keuangan Ibu? Iya. Karena saya pikir gak mudah ya ketika Ibu tadi ceritakan seperti itu ya, kondisi dalam boleh dikatakan tanda kutip miskin seperti itu kan. Cari uang juga gak mudah gitu kan. Tapi kok bisa mengalami seperti saat ini gitu. Ya, itu perjalanan panjang dan bersama Tuhan itu tidak ada instan, Pak. Tidak ada instan. Yusuf aja 13 tahun dia harus mengalami perjalanan kan. Abraham dari dapat janji juga sampai anaknya ada sekitar 30 tahun. Jadi saya itu tahu mempelajari dikit-dikit gitu. Oh, Tuhan tuh long term ya. Long term. Makanya saya kerja pun gak cepet-cepet saya pindah-pindah Pak. Enggak percaya saya pindah-pindah kerja atau ganti-ganti bisnis gitu. Enggak, saya tahu yang namanya sama Tuhan itu jangka panjang, tekun, ada tekun. Jadi modal saya di awal-awal itu adalah begini Pak. Saya sadar saya miskin. Saya sadar saya jadi beban orang, ya kan? Saya sadar Tuhan ternyata mau memelihara saya. Dan saya sadar ternyata Tuhan itu mengasihi saya itu dulu kan. Saya udah merasa nih Tuhan mengasihi aku. Dia pasti ingin menolong saya. Jadi ada iman. Nah setelah ada iman, saya sebagai seorang manusia mesti produktif. Mesti produktif. Jadi sejak saya masih di kampus, tadi kan saya jualan jepitan. Jualan bandana. Saya mulai gimana caranya saya selalu produktif. Nah tanda-tanda kita produktif adalah ya we produce income.
Kita make money dong, namanya orang produktif. Pasti menghasilkan finansial. Ada finansial yang dihasilkan. Nah, sejak saya kuliah, saya udah mulai ngajar les. Ngajar les, jadi sebagai anak muda, sebagai ibu, sebagai ayah, kita sebetulnya perlu melakukan check up kepada diri kita, apakah kita produktif. Jadi kebebasan finansial itu dimulai dari produktivitas. Tadi ada satu mindset, kita bersyukur dengan segala keadaan. Ya, kita percaya Tuhan mengasihi kita dan kita berjalan sama Tuhan itu dengan iman. Bukan ketika keadaan enak, dari susah kita jalan sama Tuhan. Kedua, kita bawa diri kita untuk menjadi manusia yang produktif menghasilkan sesuatu, bukan konsumtif aja gitu. Karena kan kita ini konsumtif Pak, beli makan, beli baju. Ya kalau kita konsumtif, kita tidak produktif, kan minus. Nah jadi betul. Yang namanya kebebasan itu cukup itu kan kalau produktivitas dikurangin konsumtif sama dengan atau lebih. Kalau minus artinya produktivitas kita mesti ditingkatkan. Nah jadi saya udah punya tuh mindset itu, ternyata itu mindset entrepreneur kan. Ada mindset entrepreneur, I have to produce something. Jadi saya ngajar les Pak. Saya ngajar les. Ketika bapak saya larang saya kuliah, saya berpikir saya harus produktif. Tapi waktu saya ngajar les itu hanya cukup untuk bantu adik-adik kan. Saya kan harus bantu bapak untuk adik-adik sekolah. Nah saya sendiri uang sekolahnya paling mahal kan, sebab saya kuliah. Saya satu-satunya yang kuliah, jarak saya sama adik saya kan 4 tahun. Jadi saya udah kuliah, dia masih SMA. Gitu. Nah waktu saya kuliah, saya bilang Tuhan saya gak mau berhenti kuliah, saya gak mau jadi supir angkot, saya gak mau kerja di pabrik. Pokoknya Tuhan I wanna change the story, I wanna make history. Buat saya Pak, kalau story itu kan kalau di Instagram 24 jam hilang. Story cerita-cerita aja hilang gitu. Tapi kalau history itu gak hilang, karena history ceritanya Tuhan. He is the story. Jadi saya mau Tuhan rencanamu dalam hidup saya membuat sejarah bahwa saya ikut Tuhan Yesus, saya lahir baru, saya membangun hubungan sama Tuhan, saya mau rubah sejarah keluarga ini. Nah waktu itu Pak, saya datang ke kampus, saya lihat di kampus ada pengumuman di majalah dinding, lomba karya tulis ilmiah. Caranya nulis gimana, saya gak bisa. Tapi hati saya bilang, coba. Nah itu kita mesti mau melakukan sesuatu yang kita belum pernah lakukan, selama itu benar, kenapa gak coba? Saya coba Pak, saya nulis, pinjam mesin ketik sama temen. Intinya akhirnya saya juara 1. Dapat beasiswa saya Pak. Saya bukan mahasiswa yang punya nilai tinggi, enggak, biasa aja. Saya mahasiswa CC aja gitu. Tapi ternyata saya bisa nulis. Nah ketika saya nulis, saya dapat beasiswa, saya gak usah mikirin uang sekolah sampai wisuda. Uang ajar anak-anak sekolah saya bisa bantu bapak saya kan, dapat semua kan. Nah dari situ saya mulai ngerti, oh ternyata dalam hidup ini kalau kamu mau menyelesaikan sesuatu, duit tuh perlu ya gitu. Nah saya mulai pecah lah kayaknya entrepreneurship saya Pak. Nah dari situ Pak, saya gak pernah yang namanya 1 bulan gak menghasilkan income. Sampai hari ini itu udah menjadi habit. Jadi kita tuh mesti produktif gitu loh. Dan kita masing-masing punya loh skill. Ya kan, ada orang yang beasiswa karena pinter, saya enggak. Saya beasiswa cuma karena juara nulis. Saya lulus pun enggak cum laude gitu, tapi bisa kok beasiswa. Jadi ada jalannya. Nah di situ saya mulai melihat, wah Tuhan itu ternyata suka ya kalau kita tuh berjuang. At least you try, jangan cuma nangis, jangan cuma sedih, meratapi nasib. Itu mental miskin. Kalau udah ada iman, pasti mental miskin itu kita tinggalkan. Gitu. Jadi iman itu yang membuat kita berani mencoba, berani melangkah, punya pemahaman tentang produktivitas gitu. Kalau aja di rumah kita orang-orangnya semua produktif, tidak akan ada kekurangan di rumah kita. Dan semua anggota keluarga kita itu punya skill yang berbeda-beda. Dan siapa bilang kita baru bisa nyari uang setelah sarjana? Enggak juga. Anak 18 tahun pun bisa. Dan ya tetap sekolah waktu itu adalah priority. Ya walaupun saya lulusnya jadi rada mundur gitu ya Pak. Cuman begitu lulus langsung lamar-lamar kerjaan, dapat kerja di bank. Gitu. Ya saudara, kita telah dengar ya bagaimana dari kehidupan tanda kutip kemiskinan yang dialami oleh Ibu Ezra
Ya, ketika kita belajar bersyukur dengan apa yang ada, lalu kita juga menjadi seorang yang pekerja keras, ya. Produktif. Dan kita juga adalah orang-orang yang produktif, bukan orang-orang yang konsumtif, ya. Saya percaya kita semua akan menikmati hasil dari apa yang kita tabur. Betul. Dan saat ini telah dialami oleh Ibu Esra. Ya. Nah, Bu, ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bu, ya, yang boleh dibilang ini pertanyaan yang banyak orang ya bertanya juga, ya kan. Untuk ya memiliki pekerjaan, ya, untuk menghasilkan uang yang ya, boleh dikatakan berlimpah lah itu tidak mudah. Jadi boleh dikatakan banyak tujuan orang untuk mengalami ya merdeka dalam finansial itu beda-beda, gitu kan. Sehingga orang yang sebetulnya sudah cukup, tapi dia bilang, gue masih belum cukup, gitu. Iya. Nah, kira-kira Ibu bisa berikan pandangan dengan pendapat seperti itu gimana? Oke, jadi semua yang besar itu ternyata dimulai dari kecil. Dimulai dari kecil. Iya. Siapa yang mau melakukan hal-hal kecil, kepadanya cepat atau lambat Tuhan akan memberikan yang lebih besar. Itu udah cara kerja Tuhan. Mau ikut apa enggak akan selalu seperti itu. Saya memutuskan ikut. Nah, buat saya Pak, dari perjumpaan saya dengan Tuhan, ketika saya sangat terpuruk, harta saya itu Tuhan. Jadi saya itu sebenarnya gak pernah mimpi punya income besar. Enggak juga, asal saya bisa bayar biaya hidup saya aja gitu. Makanya ketika akhirnya saya berhasil dan menjadi salah satu top earning income di industri di mana saya berada, saya juga bingung. Kok bisa ya gitu? Dan sampai hari ini saya bukan yang terbesar di industri. Bukan. Saya bukan kontributor yang paling hebat, tapi saya signifikan, Pak. Saya terbaik. Saya punya kualitas. Bukan karena saya sombong. Ya, inspirasi Roh Kudus itu kan memang excellent ya. Yang saya bergaul itu kan Roh Kudus yang super excellent ya. Saya main-main sama dia ya ketularan lah. Kalau saya sendiri mah sebenarnya ya orang Tanjung Priok aja biasa aja gitu. Yang uneducated orang Tanjung Priok juga ada yang hebat, tapi saya yang biasa. Jadi memang pertama saya pelajari prinsip-prinsip Tuhan, walaupun Pak panjang gitu untuk memahami jalan-jalan Tuhan, tapi yang saya lakukan sebenarnya Pak ada satu hal yang saya pakai dalam hidup saya, termasuk dalam bisnis, yaitu saya dengar, saya renungin, terus saya lakuin. Itu saya pakai dalam berbisnis, sehingga sebodoh-bodohnya manusia itu mengikuti Tuhan pada awalnya, lama-lama dia akan bijaksana juga. Jadi ada kan orang menilai kita, oh, kamu masih seperti itu. Ya memang kita masih jernih, kita gak ada yang sempurna. Tapi percayalah 5 tahun kamu ketemu orang itu, dia udah lebih bijak lagi. Gitu kan, jadi saya pakai itu Pak. Saya pelajarin firman Tuhan, saya renung-renungin, saya catat-catat, terus saya lakukan. Kadang-kadang melakukannya tuh salah-salah juga. Tapi saya gak mau putus asa. Udah emang sampai mati begini akan terus aja Tuhan yang benar, kita yang masih belajar gitu kan. Jadi saya baca lagi, lakukan, renungkan, tulis-tulis, pelajari, saya lakukan. Nah salah satu yang saya pelajari adalah gini. Dari saya kecil tuh saya punya mimpi. Mimpi saya bukan orang kaya, tapi mimpi saya tuh keliling dunia. Gitu. Jadi untuk bisa merdeka secara finansial, kita mesti periksa nih mimpi kita apa. Ya karena mimpi itu sebenarnya Tuhan yang naruh. Ada mimpi yang Tuhan taruh untuk menjadi motivasi kita dalam mencapainya. Kan kalau orang kerja itu harus ada tujuannya kan Pak. Kalau nggak ada tujuannya juga nggak enak, kerja mau kemana. Nah saya itu tujuan apa? Nyokolan adik-adik udah. Jadi sarjana udah. Terus apa? Kan saya nggak punya mimpi apa-apa. Modal bisnis juga nggak ada. Cinta Tuhan ya udahlah. Berarti kan saya gitu-gitu aja dong. Udahlah income sekian, lo cukup-cukup pelayanan. Udah. Tapi ternyata ada satu yang saya lihat, mimpi. Nah, saya menemukan dalam diri saya, kenapa ya saya mimpi keliling dunia? Rupanya Tuhan yang naruh itu supaya saya mau go beyond. Kayak Yusuf, dia punya mimpi kan jadi orang hebat. Makanya kan dia bisa naik dari
dari sumur lagi, keluar lagi dari penjara, ya kan, dari jeratnya istri Potifar. Kenapa dia nggak pernah menyerah? Dreamnya kan, dia punya dream. Nah, dream saya bukan uang, dream saya itu adalah keliling dunia. Nah, ketika saya bermimpi keliling dunia, saya juga gimana cara mencapainya ya? Nah, saya percaya hidup ini tuh ada otoritas-otoritas yang Tuhan pakai dalam hidup kita, yaitu suami. Nah, suami saya itu Pak bilang sama saya gini, Sra, kamu itu gak usah lagi aja kerja jadi karyawan. Jadi kamu kerja aja jadi sales. Supaya kamu bisa sambil ngurus anak. Sales apa? Sales asuransi. Aduh, saya gak bisa. Saya jualan jepitan bisa. Tapi kalau gituan saya gak bisa. Suami saya bilang, kamu pelajari. Bekerjalah untuk belajar. Terus saya tanya sama gembala kita. Dia bilang, iya gak apa-apa. Nah, orang-orang ini dipakai Tuhan untuk mendorong saya masuk ke zona yang saya sebenarnya tidak nyaman kan. Saya nggak mau ngerjain kayak gituan, jualan Alkitab aja lah lebih enak gitu kan. Jualan kayak gituan apa? Saya juga nggak punya pemahaman yang benar mengenai industri insurance sebagai portofolio keuangan, nggak punya. Jadi saya masuk ke situ hanya karena didorong suami. Terus saya belajar Pak dari yang terbaik. Nah, ketika saya belajar mengenai ilmu-ilmu keuangan, saya terus ke Amerika, balik Indonesia, ke Amerika, balik, didukung suami kan. Dan saya perempuan, ingat, dengar, renungkan, pelajari, aplikasikan. Jadi saya percaya bahwa seorang perempuan itu kalau dia dengerin suaminya, dia tuh ada blessingnya gitu. Saya masih aliran yang kayak gitu. Iya, jadi suami saya tuh mendorong saya lakukan. Walaupun saya, aduh apa sih, saya kayak dicemplungin gitu. Kenapa gak kamu aja? Dia bilang enggak, saya kan yang masih gajian, kamu yang jangan gajian. Jadi kita bisa mix. Saya nurut sama dia, saya juga nurut sama mentor saya yang memuridkan kami. Nah, saya lihat Pak, sebenarnya keberhasilan saya itu karena support daripada leader-leader yang mendukung saya itu. Saya sendiri sebenarnya, ini apa sih jualan kayak gini gitu, marah saya. Tapi saya nurut. Walaupun saya gak ngerti, saya nurut sama suami saya Pak. Nah, itulah kunci berkat untuk perempuan. Karena saya juga ngelihat ya Pak, banyak teman-teman saya perempuan setelah dia sukses, dia malah kehilangan rumah tangganya. Harusnya gak seperti itu. Tujuan keuangan dan kebebasan finansial itu sebenarnya Tuhan mau kita bahagia juga, sukacita bersama keluarga kita, bukan malah kehilangan. Nah, jadi saya dilatih Tuhan itu untuk, jadi kayak saya keluar, saya pastikan loh rumah saya harus bersih. Walaupun saya bisnis, bukan alasan saya nggak ngurusin rumah tangga saya dong. Anak-anak saya mesti saya urus, suami saya juga harus dapat waktu dari saya. Jadi saya baca Amsal 31. Nah, di Amsal 31 itu kan dia kerjain semua. Dia juga punya duit loh, dia kerja loh Pak, Amsal 31 itu. Jadi saya juga aliran Amsal 31 bahwa perempuan itu punya ladang, dia membeli ladang dengan hasil barang-barang yang dia buat, ya kan, dan dia juga dandan. Ada semua di situ. jadi saya saya lakukan. Nah, saya mulai Pak, suami saya bilang saya belajar. Nah, jadi saya belajar. Salah satu yang saya pelajari di dunia keuangan ini Pak, kan saya hampir 30 tahun. Kami itu ada dalam satu industri yang tanpa langsung mengajarkan kumpulkanlah sebanyak-banyaknya. Untuk 7 turunan. Dan sepertinya apa saya yang salah gitu. Tapi sepertinya dunia keuangan itu mengajarkan saya dulu bahwa yang namanya kebebasan keuangan itu kalau kamu punya 7 turunan uang gak bisa habis. Jadi kamu bisa menikmati duduk-duduk di pantai tanpa harus memikirkan dapat duit dari mana. Nah, setelah saya menjalankan itu, saya mulai melihat kok banyak ya orang yang punya uang lebih tapi kekhawatiran. Terus saya gak punya uang sebanyak dia, saya bisa libur 3 minggu, dia gak bisa. Saya tanya, kenapa Bapak gak bisa libur? Ya gak bisa dong, saya kan punya karyawan, punya gini. Gak liburan juga? Enggak. Saya jadi mikir, jadi ngapain dia punya uang banyak ya? Nah, di situ Pak, saya mulai melihat apa sebenarnya tujuan keuangan itu. Kenapa orang-orang yang punya uang banyak ngutang juga? Iya kan? Saya uangnya gak banyak, beli rumah harus utang. Mereka uangnya banyak, ngutang juga katanya supaya pajaknya nggak tinggi. Ya benar juga sih. Atau ada lagi uangnya tuh di Swiss gitu. Uangnya di Swiss, tapi nggak bisa dicairkan semudah itu karena harus ada seluruh keluarga untuk mencairkannya dan ada perjanjian hukum. Ribet amat gitu ya. Kita kalau punya uang di ATM kan tinggal masukin ting 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 keluar. Ini punya duit banyak di Swiss tapi tidak bisa sembarangan dikeluarkan. Mau beli rumah ngutang juga. Jadi saya pikir-pikir sama aja bohong ya. Nah,
kehadiran orang-orang hebat ini Pak, orang-orang yang punya uang banyak, ada juga orang yang punya ratusan miliar. Saya tanya, dia selalu bilang saya gak punya duit. Saya bilang, Pak kok Bapak bisa sih bilang Bapak gak punya duit? Itu uang kan ada gitu. Ya pokoknya gak punya duit gitu. Terus kenapa Bapak masih kerja? Dia bilang sama kamu apa? Rakus katanya. Oh enggak, saya enggak rakus Pak. Saya memang belum sebanyak itu. Nah jadi dia tahu bahwa dia kerja karena rakus. Ya rakus aja, seneng aja rakus gitu. Ini kan orang-orang yang begitu hebat, begitu jujur, begitu polos menjadi guru-guru saya akhirnya. Akhirnya saya ngerti tujuan keuangan bukan supaya kita punya 7 turunan. Tapi supaya kita hidup cukup dan menikmati apa adanya. Lalu kita selalu ada kelebihan untuk jadi berkat. Nah ini yang menjadi pesan yang selalu saya sampaikan kemanapun saya pergi Pak. Ternyata kita gak perlu tuh punya rumah banyak. Gak perlu punya mobil banyak. Gak perlu juga punya sepatu banyak. Nah itulah Pak. Kita itu sebenarnya sudah hidup di dalam zaman kita punya banyak. Makanya saya baru ngerti kenapa ya Tuhan Yesus itu banyak banget ngomongin kekayaan. Karena itu akan menjadi tantangan masa depan setelah kepergiannya. Dia tahu gitu bahwa dunia ini akan semakin maju. Manusia akan semakin pinter, they gonna have a lot. Makanya dia dari awal udah ngomong, cukupkanlah makanan kami hari ini. Secukupnya. Ya, saudara luar biasa. Tujuan dari merdeka dalam finansial itu tadi kita telah dengar sama-sama, ya. Cukup. Ya. Dan kita bisa memberi dari apa yang selalu Pak ada pada kita. Selalu, karena selalu lebih. Tapi itu enggak gampang Bu. Ya boleh dibilang gini, pengalaman ya yang Ibu ceritakan tadi ada teman-teman yang gue sama lo rakus gitu kan. Itu enggak sedikit orang gitu. Enggak sedikit orang yang punya mindset seperti itu, cara pandang seperti itu ketika dia mengejar uang gitu loh. Nah sekarang boleh gak kasih tipsnya sama kita Bu? Maksudnya apa sih yang membuat sampai Ibu punya mindset seperti itu? Ya boleh dikatakan ya kita punya rumah gak ngapain untuk banyak-banyak itu kan. Cukup 1 mobil, kenapa mesti banyak-banyak? Cukup 1 ya atau 2 gitu ya untuk pakai gitu secukupnya kan. Nah apa bisa kasih tips ke kita Bu? Apa yang bisa Ibu bisa punya cara pandang seperti gini, itu. Pak, Tuhan itu hebat ya kalau ngajarin kita. Jadi saya itu kan udah bilang, saya gak pernah mimpi akan menjadi orang yang punya uang banyak. Bukan itu mimpi saya. Mimpi saya keliling dunia. Dan itu udah tercapai. Nah mimpi saya keliling dunia tercapai. Tuhan bawa saya melalui industri di mana saya berada keliling 50 negara lebih. Nah rupanya saya juga tanya kenapa ya Tuhan saya mimpi seperti itu. Karena panggilan kita memang memberkati bangsa-bangsa kan. Amin. Jadi kita perlu tahu bangsa-bangsa itu apa. Dan waktu saya baca ayat itu saya tanya Tuhan bangsa-bangsa itu apa. Saya cuma tahu orang Batak, orang Jawa. Karena saya tinggal di Medan lahir. Terus saya pindah ke Jawa. Udah saya gak tahu itu Singapura, Amerika. Oh pertanyaan kamu seperti itu seolah-olah ya Tuhan merespon. Saya dibawa keliling. Setelah dibawa keliling, ternyata masalah orang sama aja ya Pak. Nggak cukup-cukup gitu. Di negara manapun the same problem gitu. Sama, ya? Nah akhirnya saya jadi ngerti kan. Wawasan saya kan mulai menjadi wawasan dunia. Bukan lagi wawasan celincing kan sekarang. Nah itu yang Tuhan seneng. Kita wawasannya jadi luas kan. Nah dari situ Pak, saya akhirnya belajar gini. Kalau apa yang kita mimpikan kita capai. Apa yang kita mimpikan kita capai. Kita akan lihat. Kok gak selesai ya? Kita akhirnya lihat sama Tuhan tuh kayak dikasih you dream, achieve. Mimpi, achieve. Saya ini kan dreamer. Bayangin saya kerja 28 tahun. Berapa banyak mimpi saya yang jadi kenyataan Pak. Banyak banget. Banyak banget. Tapi kok gak kelar-kelar ya? Nah satu hari saya bermimpi punya rumah tetangga nama menteri. Itu memang mimpi saya gak tahu kapan datangnya itu. Pokoknya ada. Saya capai Pak. Saya capai beneran. Saya harus capai tuh mimpi. Jadi kayak saya dilatih untuk berperang, dilatih untuk mencapai mimpi. Kamu mau apa, kamu capai. Tapi Tuhan tuh bukan dapat barangnya. Oke, setelah kamu capai, kamu belajar apa? Dan dia tidak memanggil kita, ini mimpi saya harus pegang ini jadi milik saya. Enggak. Dia cuma kamu achieve. Yang Tuhan mau adalah kamu jadi apa? Ininya nggak usah dimiliki. Hebat loh Tuhan. Makanya kebebasan finansial di dalam Tuhan Yesus itu adalah no string attached. It's not yours.
Ini kan lebih dalam lagi Pak. Loh gue yang kerja, aku yang banting tulang, tiba-tiba bukan punya aku. Nah ini butuh ketuhanan Yesus Kristus kan. Nah kalau Bapak tanya tadi, apa yang membuat Ibu akhirnya sadar? Itu Pak, setelah saya achieve, satu kali saya tuh menyadari gini loh. Kok Tuhan kasih, terus saya jadi apa? Apakah saya tambah mengasihi Tuhan? Apakah saya tambah menghormati Tuhan? Apakah saya tambah mengasihi suami dan anak-anak saya? Apakah saya semakin hari semakin ingin seperti Kristus dan ingin memberkati, atau saya terus-terusan nih mau numpuk? Mau numpuk. Nah saya ngelihat kayaknya saya yang terakhir ada deh. Saya mau numpuk. Kayak punya saya. Nah ketika saya menyadari itu Pak, saya takut. Saya takut Tuhan, kayaknya saya gak benar deh. Nah, waktu kita jujur sama Tuhan, hanya satu yang bisa mengubah kita Pak, yaitu ketika Roh itu datang, Dia akan menginsafkan kamu akan dosa, karena kamu tidak percaya. Orang yang selalu mau numpuk, sebenarnya gini, buat masa depan aku, buat masa tua aku, buat nanti anak-anak aku, ya anakku kuliah, kan kita harus persiapkan. Saya financial planning. Tuhan itu ajaib Pak. Saya itu pernah dididik sama Tuhan berapa kali. Ketika saya kumpulin, saya suruh kasih. Iya, jadi berapa kali saya suruh kasih. Saya pikir gini, kok saya bisa ya? Kok saya bisa ngasih sampai misalnya, ya contoh uang sekolah anak saya waktu itu. Saya izin sama anak bilang, ya udah kata mama uang Tuhan, kasih aja. Dia sih ngomong, anak saya yang ngumpulin kan, yang saya kasih. Nah rupanya kita tuh dilatih untuk tidak memiliki. Dilatih untuk tidak memiliki. Dan setelah saya perhatikan, kok habis saya kasih nggak habis-habis juga ya. Nah saya mulai insaf pelan-pelan. Kita sama Tuhan tuh kan pengalaman demi pengalaman. Ya kan di sini Ebenezer saya, lalu Tuhan mengajarkan lagi. Akhirnya Pak, saya mengambil sebuah kesimpulan. Cukup. Bukan banyak. Cukup. Saya mulai di situ Pak. Keluarin itu semua baju, sepatu, donate. Iya mulai, karena ternyata I don't need that much. Mobil dari kita pernah punya mobil sampai 4, ya kan? Sekarang saya punya 1 aja. 1 aja. Emang kenapa sih anak mahasiswa harus punya mobil? Kan enggak juga kan, ada ojek, ada Grab kan? Kan ada orang yang satu anak 1 mobil. Anak saya enggak ada yang punya mobil, enggak ada yang punya motor. Udah sempit banget juga jalanan, mendingan naik taksi atau gokar. Kan itu nyaman juga. Terus berapa banyak? Dulu saya sepatu juga banyak Pak. Akhirnya sekarang saya punya warna yang netral aja gitu. Nah ketika kita mulai belajar hidup cukup, living cost kita mulai menjernih. Dari keinginan menjadi kebutuhan. Karena kalau kebutuhan hidup kita itu campur dengan keinginan, jadi gede Pak. Betul. Nah jadi rasa cukup yang Yesus ajarkan itu hanya bisa kita alami ketika kita mengaku kepada Tuhan bahwa saya perlu bertobat. Nah saat kita merendahkan diri, Tuhan kayaknya saya salah nih dalam hal keuangan, kok saya gak cukup-cukup ya. Baru Roh Kudus bisa menginsafkan kita. Kita tidak bisa menginsafkan orang, kita juga tidak bisa menginsafkan diri sendiri. Hanya Roh Kudus ketika kita rendahkan diri kita, mengakui bahwa kayaknya saya belum beres nih dalam hal keuangan. Walaupun uang kita banyak, tapi kalau kita nggak inline sama Tuhan, ya kita nggak beres. Bukan soal banyaknya saldo kita sadar nggak sama Tuhan itu kita sebenarnya, kita selalu dengar khotbah, kita menjadi pengurus, ngelakuinnya kan nggak gampang. Ya kan, kita mesti begini, menjadi pengurus, pemberita kerajaan Allah. Ya iya benar, berapa banyak bisa ngasih? Hanya dengan kuasa Roh Kudus yang menginsafkan kita Pak. Nah ketika Roh itu menginsafkan, itu kita bisa berubah dalam sekejap mata loh. Dari orang yang rakus, dari orang yang greedy, orang yang pelit, orang yang numpuk, kita bisa jadi, ya ternyata hidup ini cuma cukup doang ya. Dan berapapun yang kita punya, kita merasa kaya, bayangin. Enak banget kan? Jadi tinggal tunggu aja kalau Tuhan ngomong, nih saya mau suruh kamu kasih sini, lakuin. Saya juga udah ketemu sama orang yang gak punya banyak, gak pernah kurang dia. Dan dia cerita, intinya saya tuh Tuhan kalau kasih saya, Tuhan suruh kasih, saya kasih. Kan kalau orang financial planning kayak saya kan gak bener banget ngatur duitnya gitu ya Pak ya. Kalau saya kan selalu harus atur duit, kasih. Nah tapi apakah kita tetap memanage? Tetap.
Iya. Ada prinsip. Jadi Tuhan gak akan Setuju. nyuruh kita kasih semua. Kalau yang kecil aja kita gak bisa kasih. Karena nanti kita bersungut-sungut. Iya. Nah Tuhan tuh kan kalau ngasih mesti happy. Nah jadi ada satu pola yang saya bagikan kepada orang-orang Pak. Yaitu prinsip 70-30. Oh. Nah jadi berapapun uang yang kita hasilkan selalu ambil dulu 30%. Gitu. Nah ini saya dimarahin sama orang-orang Chinese. Ibu ya suruh 70 pakai, 30 ambil simpen. Ibu kebalik katanya. Ibu harusnya pakai 30, 70 simpen. Udah lah Pak, nanti pada stroke. Itu Bapak aja pakai itu dulu. Orang Chinese memang hebat. Mereka cuma pakai 30, 70 disimpan. 70 simpen. Nah, kalau ini saya mengajak supaya jangan terlalu stres. Gitu ya. Jadi ketika kita dapat income, misalnya bonus atau gaji atau hasil bisnis kita, 30 dulu kita ambil. Yang 10% itu kasih dulu keluar untuk kita tabur. Ya, kita keluarin. Entah apalah, mau dibilang itu pemberian, mau dibilang itu persepuluhan, pokoknya 10% itu ambil dulu. Dan kasih di depan. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang Alkitab Tuhan suruh. Kita itu dipanggil untuk jadi berkat. 10 itu paling kecil. Ya beda agama, beda keyakinan, beda angka ya. Tapi kalau di Alkitab itu 10 tuh kalau saya pelajari secara sekilas tuh udah paling kecil. Kalau jemaat mula-mula itu lebih besar dari itu mereka. Tapi ya udah 10 dulu lah, 10 keluarin. Itu dulu, lalu berkati. Jadi ketika terima duit, saya pernah nih, belum dihitung, udah dilirik aja kayak udah habis nih ntar nih gitu kan. Jangan tergoda seperti itu. Ketika nerima duit tumpang tangan dulu. Tuhan terima kasih. Berkati dulu, terima kasih. Seperti Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan kan dia ucap syukur dulu. Jadi berapapun yang ada ucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan. Habis itu baru ambil 30. Pasti otak kiri bilang ambil 30 ntar kurang loh. Biarin Tuhan yang cukupin. Nah itu iman. Langsung jawab Tuhan adalah gembalaku. Aku mesti atur. Jadi gak bisa juga kita gaji sekian semua kita tabur. Gak bisa. Kita harus atur. Ambil 30, 10 tadi untuk kita alokasikan kepada pekerjaan Tuhan. Untuk memberi gitu ya. Lalu yang 10% ambil untuk tabungan jangka panjang. Nah tabungan jangka panjang ini bisa kita taruh itu ke portofolio ekonomi yang gunanya adalah untuk memprotek aset-aset kita. Jadi itu kalau gitu kita harus seminar kalau yang itu harus masuk ke seminar. Nah 10% itu adalah untuk portofolio jangka panjang. Ada banyak portofolionya ya, ada portofolio pokoknya itu segala produk keuangan yang di atas 10 tahun. Itu perlu kita punya. Ambil 10%. Itu 10% maksimal bisa dari 5 sampai 7 atau 10. Jadi kita bisa beberapa portofolio. Kemudian yang 10% berikutnya alokasikan untuk simpanan cadangan. Nah banyak orang itu gak punya cadangan. Padahal harusnya kita punya. Cadangan kita itu 3 sampai 6 bulan. Makanya kalau kayak kemarin PPKM kita gak stres. Oke lah masih ada 6 bulan. Kita berdoa aja gitu. 6 bulan lagi kita baru pikir. Jadi kita gak stres kan Pak. Kalau bisa 12 bulan keren. Tapi 3 sampai 6 bulan. Nah simpan. Jadi kalau gaji kita 10 juta. Kita sebenarnya mesti ambil dulu 3 juta. Masukin jangka panjang, pencadangan, dan pemberian. Lalu yang 70% ini kita pakai untuk biaya hidup kita. Nah dari 70% ini harus ada goal setiap bulan lebih, gak boleh habis. Jadi kita punya 7 juta, kita lebih 300 ribu, lebih 500 ribu. Jadi gak ada itu kata-kata tanggal 15 udah gak ada habis. Uang, itu pengelolaan yang tidak tepat. Jadi kalau kita gak setia, bagaimana Tuhan percayakan kita hal yang besar. Bu gimana kalau gak cukup? Turunkan style hidup kita. Turunkan style hidup kita. Malu Bu? Jangan. Karena orang malu karena kata orang. Jadi kalau kebebasan finansial itu merdeka dari apa kata orang juga. Nah, jadi orang ini banyak dibelenggu, punya 5, oh aku punya rumah 5 loh, padahal 4 tuh sebenarnya utang gitu kan. Karena apa? Apa kata orang? Keren loh dia rumahnya 5, dia mobilnya keren ya, dia ganti mobil lagi, sepatunya keren. Semuanya itu hanya demi apa kata orang. Alkitab tuh bilang jangan kamu mencari pujian manusia yang sia-sia. Tapi kita mesti mencari puji-pujiannya Tuhan. Ya kan? Jadi biarinlah kita dihina-hina manusia. Mobilnya gak ganti-ganti. Tapi Tuhan sayang sama kita gak apa-apa. Itu sebenarnya kebebasan keuangan itu dari situ nanti jurusannya. Jadi kalau kita mau bebas keuangan tapi kita sibuk terus
ngurusin apa kata orang, nggak bakalan bebas. Akhirnya kita kejepit di pinjol, kejepit di kartu kredit. Just hanya apa kata orang. Alkitab bilang jangan mencari pujian manusia yang sia-sia. Nggak usah. Nah jadi ambil ya 7 juta itu cukup-cukupin diri kita. Kalau 100 juta berarti 70 juta kan. Nah kita hebat kalau habis bulan udah gajian saldonya masih ada. Diapain? Jangan dijajanin. Begitu ada saldo masukin lagi ke investasi portofolio yang returnnya lebih tinggi. Jadi nanti kalau kita seminar nih kita ada yang paling rendah, sedang, nanti ada yang tinggi seperti saham, ya kan, suku bunga utang. Bu, ternyata kita harus invest juga. Iya, nanti kita tahu tujuannya adalah yang paling tinggi. Kita menjadi garam terang melalui piramida keuangan kita itu. Nah, kita masukin ke yang lebih tinggi. Kalau nggak cukup, begitu dikeluarin 7 juta atau 70 juta ini udah nggak cukup. Kita mesti punya kerjaan sampingan. Setuju. Iya, jadi setuju. Kita harus punya kerjaan sampingan, entah itu jualan, entah itu mungkin baju-baju bekas kita aja kita jualin semua, kita garage sale, kenapa enggak? Dari numpuk di rumah menjadi income, bisa. Jadi selalu ada jalan dan kuncinya lagi Pak adalah jangan mau diperbudak apa kata orang. Wow. Gitu. Luar biasa Saudara, ya. Kita telah dengar sama-sama ya. Gimana Ibu punya mindset seperti itu ya, bisa merdeka dalam finansial. Tadi saya dengar ya bicara tentang kita masih ngerti tujuannya. Ya. Terus tadi dikatakan perlu Roh Kudus. Untuk menginsafkan. Untuk menginsafkan kita. Jadi artinya kita perlu mengundang Roh Kudus untuk menyadarkan kita, mengajar kita bagaimana kita mengelola apa yang kita miliki. Ya karena ini bukan milik kita, ini adalah miliknya Tuhan ya. Dan yang ketiga tadi kita telah dengar juga bagaimana pembagian dari 100%, 70% untuk yang mana, ya untuk biaya hidup, ya 10% untuk pemberian persembahan, ya. Saudara loh, saya kira ini kita perlu seminar untuk keuangan lebih lanjut. Baik Ibu, ya ini ada satu pertanyaan ya yang dikirim ke saya. Dia bilang begini Bu, ya. Ibu katanya ada mendirikan Yayasan Maharani Kirana. Pertiwi. Maharani Kirana Pertiwi bersama keluarga. Nah, lewat yayasan ini Bu, ya, apa visi Ibu dan apa tujuan Ibu untuk mendirikan yayasan ini? Bisa di-share Bu. Saya itu melihat kita lahir di Indonesia. Kan Tuhan itu visinya kan memberkati bangsa-bangsa. Ya sebelum memberkati bangsa-bangsa, berkatilah dulu bangsa Indonesia. Nah jadi saya memilih untuk membagikan buku-buku dan perpustakaan gratis kepada anak-anak dan perempuan Indonesia yang terbelakang. Karena dulu waktu mama meninggal, kan saya gak punya ibu tuh. Jadi saya merasa dunia saya gelap Pak. Tanpa inspirasi seorang ibu di rumah tuh dunia kayak mati lampu gelap gitu, malam lagi. Jadi yang membuat saya juga salah satu bertahan adalah buku-buku. Saya baca buku Pak, makanya saya mimpi keliling dunia itu karena saya baca buku sebenarnya. Ada New York, apa itu New York? Ada Inggris itu apa sih gitu kan saya nggak tahu ada negara-negara di dunia ini. Saya taunya cuma Tanjung Priok. Ada itu sandwich, lemonade. Saya mau ke Inggris, saya mau minum lemonade. Saya nggak tahu kalau di Ratu Plaza juga ada lemonade gitu. Jadi saya melihat buku itu ternyata bisa membuat orang-orang susah bermimpi. Nah, jadi ketika itu saya kan baca buku di rumah orang. Untung ada orang yang punya perpustakaan di Tanjung Priok. Nah, jadi saya yakin anak-anak dan perempuan Indonesia yang terbelakang, mereka juga bisa bermimpi, bisa mengembangkan imajinasi mereka melalui buku-buku. Jadi kami sekarang sudah membangun 17 perpustakaan di desa-desa di pelosok tanah air. Luar biasa. Rencananya kalau Tuhan izinkan kita mau bikin 100. Itu dalam bentuk tempat? Dalam bentuk gerobak kami bangun dari kayu. Jadi kalau kampung itu lagi gak mau volunteer, kami bisa bawa pakai truk pindahin ke kampung lain. Ada di Palu, ada di Halmahera, ada di Tuk Tuk Siadong, ada di Siosar, ada juga di Jakarta 3, di Depok.
Saya juga kemarin lihat kayak di rumah baca Quran gitu, buku-bukunya tuh limited banget. Kasihan kan anak-anak itu. Nanti nggak punya wawasan nasional dan internasional. Akhirnya kita bikinin di situ kerjasama sama guru ngaji, mau ya udah kita kasih supaya anak-anak yang datang ngaji ke sana itu juga punya wawasan yang nasional. Tujuan gitu. yang mulia itu. Iya, dan kita tidak membedakan suku, bangsa, ras, agama gitu, enggak. Luar biasa, Bu. Ya. Jadi berkat Jadi buat banyak berkat orang. untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Dan kami juga mendidik ibunya sebagai volunteer. Ya. Karena saya melihat bahwa perempuan yang unggul itu adalah cahaya bagi rumah tangganya. Amin. Nah, dengan ibu-ibu itu melihat anaknya membaca, dia pun ikut membacakan. Harapan kami perempuan Indonesia bisa lebih maju. Ya. Gitu sih, Pak. Ujung-ujungnya untuk bapaknya juga kan. Jadi akhirnya satu keluarga gitu. Gitu, Pak. Tapi itu pastinya akan menyita waktu juga ya. Dan di samping itu juga ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu Esra. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ibu bisa membagi waktu untuk keluarga. Iya sih, Pak. Gitu kan? Iya. Gimana? Apa tipsnya, Bu? Bisa bagi waktu buat semua ini. Nah, ini soal bagi waktu. Juga untuk kebebasan keuangan ada hubungannya. Karena jangan sampai kita udah bebas keuangan, terus kita sakit pula. Ya kan? Jangan sampai udah bebas keuangan, rumah tangganya hancur. Jadi saya itu membagi waktu bukan per jam, Pak. Saya membagi waktu 24 jam membangun 5 pilar setiap hari. Oke, 5 Jadi pilar 5 pilar nih yang ada hubungannya dengan financial freedom juga. Jadi supaya pas nyampe di sana kita kayak Joshua gitu. Wah, 40 tahun yang lalu aku mendapatkan firman. Dan sekarang usiaku 40 tahun setelah itu aku tidak kehilangan sedikit pun kekuatanku. Artinya Joshua itu holistik kan. Dia membangun banyak aspek. Nah, pertama adalah hubungan. Jadi saya dalam satu hari itu saya membangun hubungan sama siapa nih hari ini? Gitu. Apakah sama suami saya ada? Apakah sama anak-anak ada? Apakah sama klien ada? Sama gereja atau sama siapa nih? Saya mesti periksa hubungan, terutama hubungan aku sama Tuhan. Dan itu saya utamakan di pagi hari. Jadi hubungan sama Tuhan, hubungan sama manusia. Itu satu harus kita jaga every day. Jaga Itu paling penting hubungan. Kedua, kesehatan. Nah, jadi kalau ditanya apakah dalam satu hari ibu olahraga? Udah pasti. Jarang banget saya nggak olahraga. Walaupun 10 menit. Karena kedua yang saya jaga adalah health. Health itu nggak beli, Pak. Nggak beli, dikasih sama Tuhan kan. Cuman suruh jaga doang. Nah, gimana caranya? Saya percaya yang namanya keseimbangan. Jadi kalau makan itu ya usahakanlah 80% itu adalah tumbuh-tumbuhan, 15% yang lain. Udah pasti oke lah itu keseimbangan. Ya saya juga pengen sih tumbuh-tumbuhan semua, tapi nanti makan sama klien, sama suami kan repot. Jadi saya 15% protein yang lain, 85% sayur-sayuran. Itu keseimbangan. Sekali-kali puasa. Sebenarnya saya puasa bukan hanya untuk mendengar Tuhan, tapi supaya perutnya istirahat. Kayak gitu aja sih. Jadi keseimbangan, kesehatan kita perlu jaga. Kemudian yang ketiga, dan itu bagi dari 24 jam itu harus ada di situ. Kemudian yang ketiga, kita perlu menjaga adalah bisnis dan keuangan kita. Jadi dalam 24 jam aku harus bisnis juga. Ya iyalah, kalau nggak bisnis nanti dari mana produktivitasnya kan, Pak. Jadi I have to do something to produce income. Dalam 24 jam, mau sejam, mau 3 jam, terserah, pokoknya bagi. Kemudian yang keempat yang saya bangun adalah education. Jadi dalam satu hari aku harus belajar. Kadang-kadang kita nggak sempat baca buku. Kadang-kadang kayak gini, saya belajar dari Bapak. Hari ini saya dapat satu kata, ternyata iya ya walaupun. Jadi ternyata financial freedom itu dimulai dari walaupun, meskipun. Nah, itu kita belajar dengan pikiran yang terbuka. Kita bisa belajar dari mana aja, bawa buku di tas, ya kan, di mobil macet baca. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Jadi dalam satu hari harus ada pelayanan. Karena nanti aku pelayanan minggu depan, ya nggak usah tiap hari juga bisa. Gitu. Jadi 5 pilar ini saya bangun setiap hari. Dengan 5 pilar inilah saya bagi waktu itu. Kemudian saya tambahkan satu prinsip, setiap menit berharga. Nah, jadi kita hati-hati. Kelamaan juga sih saya kayak main sosial media, udah deh gitu. Setiap menit berharga. Gitu sih, Pak. Luar biasa. Ya. Baik, Bu. Ini yang terakhir karena kita sudah di penghujung acara. Mungkin Ibu bisa kasih tips buat kita, ya, quote buat kita. Ya, silakan. Ya, saya percaya
Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk hidup tidak kekurangan. Amin. Kita dipanggil untuk tidak jadi beban. Amin. Untuk keluarga, untuk gereja, untuk bangsa. Kita dipanggil untuk jadi garam. Amin. Jadi terang. Menjadi berkat, disuruh mengajarkan segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Itu semua butuh waktu, butuh finansial untuk kita bisa melakukannya. Dan untuk bisa melakukan amanat agung Tuhan, saya percaya kita perlu sehat keuangannya. Dan ternyata sehat keuangan itu bisa kita lihat dari ajaran Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kami kebutuhan kami, makanan kami yang secukupnya. Jadi saya ingin mengajak melalui podcast ini kepada Bapak Ibu semua yang sudah biasa hidup banyak. Coba bisa ambil satu ide untuk dilakukan. Coba kurangin lipstiknya, kurangin bajunya, kurangin sepatunya. Ayo dijual, didonate, ya kan? Dijual aja, didonate. Atau buat nambahin tutup utang gitu kan? Hutang-hutang itu ditutup, dikurangi hutangnya. Kita juga udah biasa hidup banyak hutang kan, yang penting dibayar. Enggak bener itu. Jadi tutupin utangnya dengan barang-barang kita jual. Akhirnya nanti rumah kita jadi sepi, bersih. Kita juga hatinya jadi lempeng dan kita menikmati. Yang kita pilih adalah yang terbaik aja. Amin. Yang terbaik cukup dan nikmati yang terbaik. Selalu punya lebih untuk memberkati. Amin. Luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati dengan obrolan santai Hosana Podcast malam ini. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Esra yang sudah sharing buat kita. Sama-sama. Ya, ada banyak poin-poin, nilai-nilai yang telah kita dengar dan kita terima. Bahkan akan kita lakukan sama-sama ya. Tips-tips yang sudah memberkati kita. Yes. Baik Bu, ya. Sekali lagi Shalom. terima Tuhan kasih. memberkati, Pak. Tuhan memberkati. Tuhan berkati kita Sampai semua. jumpa Sampai saudara jumpa. di acara Hosana Podcast Yes. berikutnya. Shalom. Shalom.